kelompok Xiao Yan melaju cepat di udara. Di depan mereka, kelompok Hun Yu sudah lebih dulu menembus ribuan kaki. Mereka masih menyimpan banyak douki karena sudah beristirahat, berbeda dengan kelompok lain yang terkuras melawan binatang buas. Xiao Yan melirik ke depan lalu ke belakang. Kelompok Phoenix Iblis Surga menyusul dari belakang, dipimpin Jiu Feng. Mereka melindungi Feng King Er yang sudah sadar, meski wajahnya masih berbekas tamparan. Saat tatapannya bertemu dengan Xiao Yan, ia hanya bisa menggertakkan gigi tanpa berani menampakkan kebencian. Bagi Xiao Yan, Feng King Er tak lagi penting. Meskipun kuat, masa depannya terbatas dan tak akan menjadi ancaman besar. Ia kembali mengamati barisan lain yang mengikuti dari belakang. Mereka juga cukup kuat dan masih menyimpan douki, jelas tahu cara menghadapi gelombang binatang buas ini. Apakah akan ada binatang buas yang lebih kuat di belakang? Gumam Xiao Yan. Ia menatap ke cakrawala, di mana jumlah binatang mulai menipis. Itu mungkin akhir gelombang, tapi tak ada yang tahu apakah ada makhluk yang lebih berbahaya menunggu di sana. Tiba-tiba, raungan menggelegar. Tekanan di udara meningkat. Xiao Yan menebak kelompok di belakang sudah dilumat. Meski puluhan Douzun elit berada di sana, mereka tak sanggup menahan arus monster ini. Hati-hati. Pertahankan formasi. Saudara Qing Yang, kita buka jalan, seru Xiao Yan. Ia maju ke barisan depan. Gu Qing yang segera menyusul, sementara yang lain membentuk formasi segitiga. Yang terlemah ditempatkan di tengah. Gelombang binatang menyerbu. Mata merah memenuhi pandangan. Xiao Yan mengerahkan api surgawi, menjelma naga api raksasa yang meratakan ratusan binatang dengan ayunan ekornya. Segel pembalik laut, seru Gu Qing Yang, melepaskan ratusan serangan telapak tangan. Sun Er, Cai Lin, Yun Yun, Xiao Yixian, dan yang lain juga ikut menyerang. Douki meluap, menghancurkan binatang dalam radius 100 meter. Serangan tak memperlambat langkah mereka. Dalam sekejap mereka sudah maju 1000 kaki. Hun Yu di depan juga melepaskan kekuatan penuh. Douki yang mengerikan melingkupi mereka, membuat tak ada satupun binatang bisa mendekat dalam radius 1000 kaki. Berapa lama lagi? Tanya Xiao Yan sambil mengendalikan naga apinya. Kira-kira setengah jam lagi, kalau tak ada monster yang terlalu kuat. Kita hanya bisa menebak berdasarkan catatan klan, jawab Sun Er cepat. Xiao Yan mengernyit. Setengah jam? Ia menguatkan tekad. Tingkatkan kecepatan, jangan biarkan kita tertahan. Serangan Xiao Yan makin ganas. Yang lain langsung mengikuti, tanpa ragu. Meski jumlah mereka sedikit, kekuatan dan kerjasama membuat langkah mereka tak kalah cepat dari kelompok besar. Mereka bagai perahu kecil yang melawan arus besar, terombang-ambing namun tetap melaju. Ledakan. Kepala seekor binatang buas hancur dihantam telapak Xiao Yan. Ia segera membantu Gu Qing yang mulai kewalahan. Meski terus menyerang, binatang buas makin kuat, membuat kecepatan mereka menurun. Kalau begini terus, kita akan kehabisan tenaga meski ada pil, ujar Xiao Yan berat. Tiba-tiba, Sun Er berkata, kelompok Hun Yu sudah hilang dari pandangan. Mereka sudah berhasil menerobos, seru Gu Qing yang kaget. Wajah Xiao Yan berubah gembira. Kita sudah dekat dengan ujung. Cepat, percepat lagi, serunya. Api meledak dari tubuhnya, memaksa mundur binatang besar Douzun bintang 9. Ia membuka jalan, dan yang lain segera menyusul. Mengetahui akhir sudah dekat, semangat kelompok meningkat. Douki mereka meledak, memaksa mundur binatang yang menghadang. Ledakan. Naga api menghantam binatang raksasa setinggi 1000 kaki hingga hancur berlumuran darah. Mereka langsung memanfaatkan kesempatan untuk terbang melewatinya. Begitu mendarat, Xiao Yan heran karena tak ada binatang menyerang. Ia menoleh dan melihat ribuan binatang hanya mengaum dari kejauhan, tapi tak berani mendekat. Kita berhasil menembusnya, gumamnya lega. Xiao Yan lalu menatap ke depan. Jauh di dataran, berdiri sebuah pohon kuno hijau raksasa yang memancarkan aura tua dan suci. Udara di sekitarnya berubah-ubah bentuk, misterius dan tak terduga. Itu pohon kuno bodhisattva legendaris. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat menatap pohon itu. Pohon kuno bodhisattva? Sun Er dan yang lain menatap pohon kuno di kejauhan. Xiao Yan tertegun, sementara teriakan terkejut terdengar dari mulut mereka.
Pohon yang hanya ada di legenda ini bahkan bagi klan kuno hanya dikenal lewat catatan lama. Pohonnya luar biasa besar, gumam Xiao Yixian. Meskipun jaraknya masih jauh, mereka dapat merasakan betapa megahnya pohon itu. Bayangannya menutupi tanah, seperti monster purba yang berdiri di antara langit dan bumi, memancarkan aura kuno dan tak terlukiskan. Orang-orang klan Hun mungkin sudah sampai. Kita harus cepat. Xiao Yan menekan gejolak dalam hatinya, lalu memimpin kelompoknya bergegas. Sun Er dan yang lain segera menyusul tanpa berhenti. Namun suara riuh kembali terdengar dari belakang. Beberapa kelompok berhasil lolos dari gelombang monster dan mendarat di padang rumput. Itu pohon kuno Bodhisattva? Mereka menatap pohon raksasa itu dengan mata merah, apalagi melihat kelompok Xiao Yan yang lebih dulu melaju. Bahkan Jiu Feng yang biasanya tenang mengerutkan kening dan memerintahkan, ikuti mereka. Dimengerti? Para ahli Phoenix Iblis Surga menggertakkan gigi dan melesat mengejar. Xiao Yan hanya menertawakan mereka dalam hati. Ia tak mengurangi kecepatan, menatap pohon kuno yang semakin dekat. Aura sakral dan tekanan dari keberadaannya membuat rasa hormat samar muncul di hati siapapun yang melihatnya. Kelompok Xiao Yan bergerak cepat, menempuh jarak puluhan ribu kaki hanya dalam hitungan menit. Saat mereka tinggal 1000 kaki dari pohon, sekelompok orang sudah menghadang. Hun Yu? Xiao Yan terkejut. Rupanya mereka sengaja menunggu. Hati-hati, ucapnya perlahan sambil memperlambat langkah. Ia mendarat tidak jauh di belakang Hun Yu, lalu menatap pohon raksasa itu. Dari dekat, pohon Bodhisattva kuno benar-benar mengejutkan. Batangnya seperti pilar penopang langit, cabangnya bisa menutupi separuh kota, dan udara segar bercampur energi kaya menyebar darinya. Fenomena misterius sesekali muncul di langit. Saat sinar matahari jatuh di atasnya, pohon itu berkilau bagai kristal, memancarkan kehidupan dahsyat yang membuat semua orang tertegun. Namun, di balik udara jernih itu, Xiao Yan samar-samar merasa gelisah. Harta karun alami seperti ini pasti menyimpan bahaya. Jika benar bertahan selama ribuan tahun, mungkinkah ia sudah memiliki kesadaran sendiri? Pikirnya serius. Deru angin kembali terdengar. Jiu Feng dan kelompok lain tiba, lalu bergabung. Wah, perjalanan susah payah, kenapa semua berhenti? Jiu Feng melangkah sambil tersenyum tipis. Xiao Yan tidak menjawab. Hun Yu justru berbalik dengan tawa ramah. Haha, akhirnya semua berkumpul. Karena tujuan kita sama, tentu aku menunggu kalian. Namun semua orang tahu, di balik sikap ramahnya, Hun Yu penuh kekejaman. Hun Yu menunjuk ke pohon kuno. Inilah tujuan kita. Tapi yang paling berbahaya justru pohon Bodhisattva kuno itu. Ada catatan leluhur klan Hun pernah datang ke sini, tapi akhirnya hilang bersama pohon itu. Leluhur itu, seorang Ban Sheng. Ban Sheng? Wajah semua orang berubah. Bahkan ahli setingkat itu pun bisa lenyap karena pohon ini. Jadi jangan remehkan pohon Bodhisattva kuno. Bahaya terbesar kita justru ada di sana, jelas Hun Yu. Guking yang menimpali, kau menunggu di sini karena tak mau maju sendirian, bukan? Hun Yu hanya tersenyum tanpa menyangkal, lalu berjalan menuju pohon raksasa itu. Semua orang akhirnya ikut, meski hati-hati. Saat mereka mendekat, King Lin tiba-tiba berkata dengan wajah muram, Tuan Muda Xiao Yan, udara segar itu menyembunyikan miasma dingin. Ada emosi negatif mirip manusia yang bersembunyi di dalamnya. Xiao Yan terdiam. Ia tak merasakan langsung, tapi percaya pada mata istimewa King Lin. Kegelisahannya kini semakin jelas. Rombongan Hun Yu berhenti dekat pohon. Dari jarak itu, hawa dingin terasa menusuk. Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat cahaya berukuran 10 kaki berdenyut di pusat pohon. Hati Bodhisattva. Semua mata menatapnya kaget. Tiba-tiba, pohon raksasa itu bergetar keras. Cabang-cabangnya melilit lalu terbelah, dan dari dalamnya keluar 5 sosok tanpa ekspresi. Ruang di sekitarnya bergetar hebat. Tekanan mengerikan menyebar dari mereka. Elit Ban Sheng. Wajah semua orang berubah pucat. 5 sosok itu ternyata semuanya Ban Sheng. Semua orang tertegun melihat 5 sosok muncul di depan pohon Bodhisattva kuno. Mereka tak menyangka ada ahli kelas Ban Sheng tersembunyi di dalam pohon itu. 5 elit Ban Sheng,
Tapi tak ada kehidupan dalam diri mereka. Xiao Yan menarik napas panjang, berusaha menahan keterkejutannya. Sun Er segera menyimpulkan, jiwa mereka juga hilang, mereka hanyalah boneka. Semua langsung merasakan hawa dingin. Mengubah elit Ban Sheng menjadi boneka bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan. Bahkan di klan kuno, Ban Sheng sudah termasuk puncak kekuatan. Namun sekarang, 5 orang setingkat itu dijadikan boneka. Wajah Hun Yu menggelap. Matanya menatap boneka berjubah hitam, lalu membelalak. Itu, leluhur Ban Sheng kami yang hilang. Dalam catatan kuno, dia menghilang bersama pohon Bodhisattva. Boneka itu tak bereaksi, hanya berdiri kaku dengan wajah kosong. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Gu Qing yang dengan muram. 5 boneka Ban Sheng. Bahkan jika semua bergabung, hasilnya tetap suram. Xiao Yan mengerutkan kening, menatap cahaya hati Bodhisattva. Ia tak rela menyerah begitu saja. Kalau kita bergabung, mungkin masih ada peluang. Sun Er, Gu Qingyang, aku, Cailin, Xiao Yixian, Yun Yun, Qing Cheng, Gu Hua, Gu Li, ditambah yang lain, kita masih bisa melawan. Tapi jumlah mereka ada 5. Ia lalu berkata pada semua orang, kalau ada yang ingin mundur, sekarang waktunya. Selama kita tak melangkah lebih jauh, boneka itu tak akan menyerang. Namun semua hanya menggeleng. Tak ada yang mau menyerah. Kalau begitu, kita bertempur. Kelompokku akan menghadapi 1 boneka. 4 sisanya dibagi rata. Hun Yu menimpali, kami bisa menghadang 1. Jiu Feng juga mengambil 1. 2 boneka yang tersisa diserahkan kepada 4 kelompok lain. Mereka semua akhirnya setuju. Godaan hati Bodhisattva terlalu besar. Kalau begitu, serang. Xiao Yan maju 3 langkah. Dou Qi meledak dari tubuhnya. Boom! Mata kosong boneka itu menatapnya. Salah satunya langsung bergerak, menghantam Xiao Yan. Ia membalas dengan pilar lava, tapi boneka itu tetap maju tanpa goyah. Serangan gabungan belasan ahli juga tak membuatnya mundur. Pertarungan pun pecah. Hun Yu dan kelompoknya mengepung boneka leluhur mereka. Leluhur, biarkan kami meringankan penderitaanmu, katanya lirih sebelum menyerang bersama para ahli aula jiwa. Jiu Feng dan kelompok lain juga bergerak. Dalam sekejap, 5 boneka Ban Sheng terlibat pertarungan sengit melawan 7 kelompok. Dou Qi bergemuruh, menghancurkan dataran luas itu. Gu Hua dan Gu Xing menyerang dari udara, tapi serangan mereka tak berarti apa-apa. Kekuatan pantulan justru membuat mereka terpental. Untung ada sekutu yang menahan mereka. Xiao Yan dan para pilar kekuatan utama menahan boneka mereka dengan susah payah. Serang kepalanya, teriak Xiao Yan. Ia mengaktifkan tubuh kaca King Kong, tinjunya yang berlapis cahaya emas menghantam kepala boneka. Retakan muncul, tapi tak ada darah, tubuh boneka sudah kering keropos. Boneka itu membalas, menghantam bahu Xiao Yan hingga tubuhnya mundur jauh. Untung ia dilindungi teknik dan zirah, sehingga masih bertahan. Terus serang kepalanya. Sun Er, Gu Qingyang, Gu Hua, dan Gu Xing melancarkan jari penghancur senyap yang hebat. Cailin menurunkan petir berwarna-warni. Semua serangan bertemu di kepala boneka. Tubuh boneka bergetar hebat, lalu boom! Kepalanya hancur berkeping-keping. Kepala boneka Ban Sheng yang penuh retakan akhirnya pecah setelah dihantam serangan demi serangan. Daging dan tulang pucatnya mencuat keluar. Ria aneh menyebar dari leher patahnya, lalu menghilang begitu saja. Tubuh boneka itu pun menua cepat hingga berubah menjadi debu. Tubuh Xiao Yan menyusut kembali ke ukuran normal, keringat dingin menetes di dahinya. Ia melirik sekeliling. Semua orang, kecuali dirinya dan Sun Er, terluka. Bahkan Gu Qingyang pun terkena serangan meski masih mampu bertahan berkat Dou Qi yang kuat. Ini terlalu sulit dihadapi, gumamnya. Dengan menjentikan jarinya, Xiao Yan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanan. Pil itu langsung masuk ke mulut tiap orang. Istirahatlah sebentar. Aku akan berjaga, katanya tegas. Tak ada yang membantah. Mereka segera duduk bersila, menelan pil, dan memulihkan Dou Qi masing-masing. Xiao Yan gege, apa kita perlu membantu mereka? Sun Er bertanya lembut, matanya menatap medan perang lain. Pertarungan di sisi lain juga sengit.
Salah satu ahli Hall of Souls terbunuh oleh boneka Bansheng, meski kelompok Hunyu tetap mampu menekan lawannya. Suku Phoenix Iblis Surga juga kehilangan beberapa tetua, tapi masih bertahan. Sebaliknya, 4 kelompok lain bertarung tanpa kerjasama dan menderita banyak korban. Tidak perlu. Jaga diri kita saja, Xiao Yan menggeleng. Ia tahu ini bukan saatnya berbelas kasih. Mereka semua adalah pesaing. Setelah boneka-boneka ini habis, mereka mungkin akan saling tikam. Sun Er mengangguk, mengerti maksudnya. Tatapan Xiao Yan lalu beralih ke pohon kuno Bodhisattva. Cahaya terang yang penuh kekuatan hidup memancar dari batangnya. Boneka Bansheng ini dulunya memang Bansheng sejati, tapi tetap jadi boneka di hadapan pohon kuno ini. Jelas pohon ini menyimpan rahasia yang lebih berbahaya, pikirnya. Saat itu, terdengar ledakan. Xiao Yan melihat Hunyu menghancurkan boneka dengan satu pukulan, lalu memasang senyum ramah padanya, membuat Xiao Yan hanya bisa tersenyum dingin. Tak lama, kelompok Hunyu dan juga suku Phoenix Iblis Surga selesai bertarung. Meski menderita kerugian, mereka segera duduk memulihkan diri, sama sekali tidak membantu kelompok lain yang masih berjuang. Pertempuran berdarah terus berlangsung hingga boneka terakhir akhirnya tewas. Banyak korban jatuh, beberapa bahkan harus mempertaruhkan nyawa mereka. Setelah semua boneka hancur, kelompok Xiao Yan membuka mata. Berkat pil obat, kekuatan mereka pulih hampir sepenuhnya. Mulai sekarang, situasi akan lebih berbahaya. Mereka yang kekuatannya belum mencapai Douzun bintang 6 sebaiknya berhenti di sini, kata Xiao Yan serius. Para tetua sekte bunga saling memandang. Kalau begitu, kami akan menemani Yanran tetap di sini. Ketua sekte, pergilah bersama Xiao Yan. Yun Yun ragu, lalu mengangguk. Ia tak berharap banyak, tapi tetap khawatir pada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk, lalu menatap pohon kuno Bodhisattva. Hati Bodhisattva pasti ada di dalamnya. Ayo. Ia melangkah menuju pohon, diikuti Sun Er dan yang lain dengan wajah waspada. Melihat itu, Hunyu, Jiu Feng, dan kelompok lain juga bangkit, tak mau ketinggalan. Bahkan kelompok yang hampir hancur sekalipun memaksa diri maju. Mereka sudah membayar terlalu mahal untuk kembali dengan tangan kosong. Ketika semua orang sampai di kaki pohon kuno, mereka baru sadar betapa besarnya pohon itu. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari batangnya, berubah menjadi pilar yang menyelimuti kelompok Xiao Yan. Douki semua orang hilang seketika. Pilar itu menyusut cepat, menarik kelompok Xiao Yan masuk ke dalam pohon dan menghilang bersama mereka. Nalan Yanran menatap kosong ke arah itu, wajahnya pucat pasi. Cahaya putih memenuhi pandangan Xiao Yan ketika ia berdiri di dunia serba putih itu. Tidak ada seorang pun di sisinya. Anehnya, ingatannya terasa kacau dan berantakan. Apa yang terjadi sebenarnya? Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, ia mendongak. Tidak jauh darinya, tampak sebuah cincin cahaya melayang. Ia sempat ragu sejenak, lalu melangkah masuk. Begitu kakinya melintasi lingkaran cahaya, seakan puluhan tahun berlalu dalam sekejap. Saat rasa tersesat menyelimuti dirinya, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Pemandangan putih itu lenyap, berganti hamparan padang rumput hijau yang luas. Ini wilayah kuno tanah terlantar? Xiao Yan bergumam linglung. Tempat itu memberinya rasa familiar, meski ingatannya kacau. Tubuhnya melayang di udara. Ia memandang sekeliling dan mendapati dataran itu kosong, penuh dengan aura kesepian. Seolah hanya dirinya yang ada di sana. Tiba-tiba, suara raungan mengguncang bumi. Gelombang binatang buas berwarna darah melesat di cakrawala seperti garis merah tua. Dalam sekejap, mereka sudah mendekat hingga 1000 kaki darinya, membawa bau busuk menyengat. Xiao Yan mengerutkan kening, lalu mengangkat tangannya. Seketika, energi mengerikan meledak, menciptakan fluktuasi yang merusak. Semua binatang buas yang memasuki radius 1000 kaki dari fluktuasi itu langsung berubah menjadi debu, sekuat apapun mereka. Xiao Yan tertegun melihat separuh lebih gelombang monster itu lenyap. Tatapannya jatuh ke tangannya sendiri dengan penuh heran. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Seolah dunia bisa runtuh hanya dengan kehendaknya. Ini kekuatan Dousheng? Mata Xiao Yan memancarkan kegembiraan. Kekuatan yang ia kejar selama bertahun-tahun,
Apakah akhirnya ia dapatkan? Raungan lain terdengar. Ribuan monster dengan mata merah menyala menerjang ke arahnya. Hehe. Xiao Yan menyeringai. Ia menekan tangannya, dan telapak raksasa sepanjang 100.000 kaki terbentuk di padang rumput. Riak dahsyat menyebar ke segala arah. Semua monster yang tersapu riak itu hancur menjadi debu tanpa sempat berteriak. Padang rumput kosong seketika. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya musnah total. Kekuatan semacam ini membuat hati siapapun bergidik ngeri. Xiao Yan menatap bekas telapak tangan raksasa itu. Senyum gila muncul di wajahnya, tawanya bergemuruh bagai guntur. Ia akhirnya mendapatkan kekuatan itu. Aula jiwa, klan Hun, aku akan menghancurkan kalian semua. Suara tawanya bergema, disertai hasrat membunuh yang memuncak. Tiba-tiba, ruang di belakangnya terdistorsi, sekelompok sosok manusia terlontar keluar. Hunyu? Xiao Yan tertegun. Matanya memerah, dan tangannya segera meraih mereka dengan kejam. Cepat lari. Wajah Hunyu pucat. Ia berbalik untuk kabur, namun ruang di sekeliling mereka sudah terkunci rapat. Sebelum Doqi dalam tubuhnya sempat bergerak, ruang itu sendiri runtuh. Bang! Ruang berubah jadi lubang hitam, menghancurkan kelompok Hunyu hingga menjadi daging berdarah. Kekuatan ini cukup untuk balas dendam. Xiao yang melempar sisa daging itu sembarangan. Senyum dingin tersungging di wajahnya. Ia menembus ruang hampa, bergerak keluar dari wilayah tanah terlantar kuno. Setiap binatang buas dalam radius 3.000 meter darinya langsung remuk menjadi gumpalan darah oleh tekanan yang menyebar di udara. Cahaya melesat menembus langit biru, diiringi ledakan-ledakan rendah. Darah mengalir seperti sungai di sepanjang jalurnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ia sudah mencapai perbatasan wilayah gurun kuno. Mata Xiao yang semakin merah, tetapi ia tidak menyadarinya. Senyumnya justru makin menyeramkan. Tubuhnya muncul di puncak gunung dekat kota tanah terlantar. Kedua matanya merah pekat, wajahnya terdistorsi oleh hasrat membunuh. Namun, ketika ia menatap kota itu, ada secercah kehilangan di ekspresinya. Sesuatu terasa salah, tapi ingatannya terlalu kacau untuk memahaminya. Suara kecil bergema dari cincin penyimpanan. Hawa dingin menyusup ke tubuhnya, menembus kepalanya. Tubuh Xiao Yan bergetar. Ingatannya yang kacau perlahan tersapu, merah di matanya memudar. Saat kesadarannya kembali, wajah Xiao Yan muram. Ia menatap kosong ke depan. Memang pantas disebut pohon kuno Bodhisattva, ilusi ini begitu nyata, sulit dibedakan dari kenyataan. Sayangnya, semua ini hanya ilusi. Ia membuka tangannya. Di telapaknya, sebuah manik hijau giok berkilau. Benih Bodhisattva. Berkat benda ini, ia terbebas dari tipuan itu. Ia akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak boneka Bansheng. Mereka juga pernah terjebak di ilusi yang sama, kehilangan jiwa, dan hanya menyisakan tubuh berjalan. Langit mulai terdistorsi. Ilusi pecah bagai cermin yang hancur. Xiao Yan terhuyung. Begitu tersadar, ia mendapati dirinya berada di ruang hijau giok. Sebuah pohon raksasa setinggi 100 kaki berdiri tegak, memancarkan aura kehidupan purba. Pohon itu mirip dengan pohon kuno Bodhisattva setinggi 10.000 kaki di luar, hanya saja ukurannya jauh menyusut. Mata Xiao Yan menjadi muram. Jelas, ilusi barusan diciptakan oleh pohon ini. Tiba-tiba, pohon bergetar. Gugusan cahaya terbang keluar, membentuk pemandangan ilusi. Xiao Yan menatapnya. Sun Er, Hun Yu, Jiu Feng, dan lainnya, semua terperangkap dalam ilusi mereka masing-masing. Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Xiao Yan berteriak marah, api surgawi menyembur keluar dari tubuhnya. Pohon ini terlalu berbahaya. Ilusinya terlalu nyata, sulit dibedakan dari kenyataan. Pohon bergetar lagi, memunculkan gugusan cahaya lain. Di dalamnya, berdiri pohon Bodhisattva kuno setinggi 100.000 kaki. Namun perhatian Xiao Yan bukan pada pohon itu, melainkan sosok berjubah hitam yang berdiri di depannya. Aura mengerikan memancar dari tubuh sosok itu, membuat pohon raksasa di belakangnya tampak kecil. Doudi? Mata Xiao Yan melebar kaget. Meskipun hanya bayangan, auranya tetap mengguncang jiwanya. Rasa ini, hanya mungkin dimiliki seorang Doudi legendaris.